Mundur. Liu Yun merasakan napas yang sangat berbahaya, lalu dengan cepat mundur. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ye Chen mencibir. Mata Liu Yun penuh amarah, mengerutkan kening, tiba-tiba, dia merasakan lengan kanannya kehilangan vitalitasnya dengan cepat, mulai menjadi kaku, dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Dan dalam penyebaran yang terus-menerus, ke arah tubuhnya yang menyebar, wajah Liu Yun berubah drastis, memutuskan untuk memotong lengan kanannya. Puff! Darah berceceran di mana-mana, memercik ke wajah Liu Yun. Liu Yun menggertakkan gigi, seluruh tubuhnya gemetar, satu mata menatap Ye Chen, hampir menyimpan darah. Ye Chen bahkan membuatnya kehilangan lengan kanannya. Ini perseteruan yang pahit. Ye Chen juga terkejut dengan tindakan tegas Liu Yun, dan Liu Yun hanya tangan yang ternoda bubuk pil mayat, yang juga membuatnya tahu bahwa Liu Yun benar-benar kuat. Orang lain melihat bahwa awan itu mematahkan lengan kanannya, dan mereka semua menarik napas. Apa yang terjadi barusan? Lengan kanan Liu Yun telah mengering. Kau seharusnya menggunakan cara yang begitu kejam. Dia menyeringai. Kejam, kau ingin membunuhku di lantai 3 yayasan. Apa kau pikir kau bangsawan? Ye Chen berkata dengan dingin, caraku hanya digunakan untuk membunuh mereka yang ingin membunuhku. Karena kau ingin membunuhku, mengapa aku peduli dengan cara apa yang digunakan untuk membunuhmu? Jika itu kau, bagaimana denganmu? Apakah lebih baik mati daripada hidup? Mata Liu Yun berdarah, dan dia meraung marah, bahkan jika aku hanya memiliki satu tangan, aku bisa membunuhmu. Hari ini kau harus mati. Benarkah? Kalau begitu, ambilkan aku pedang lain. Ye Chen meraung di sekujur tubuhnya. Sebelum momentum mengerikan itu meletus lagi. Semua orang tahu bahwa Ye Chen akan membunuh pedang mengerikan itu lagi. Pembantaian akhir surga selanjutnya. Suara Ye Chen dingin. Dia memanggil kata demi kata dan memotong pedang. Satu pedang akan menghancurkan segalanya. Alis Liu Yun berdetak kencang dan merasa bahwa pedang ini lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Itu jelas pedang yang sama, tetapi memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Bunuh! Liu Yun meraung, merah darah, matanya terangkat, seluruh tubuh kekuatan roh gila keluar, melambaikan pedang teror. Bang! Kedua kekuatan saling bertabrakan. Semua orang dapat melihat bahwa tubuh Liu Yun terbang terbalik, dan ada noda darah di tubuhnya, yang dipotong oleh pedang Ye Chen. Puff! Awan memuntahkan seteguk darah, ditutupi dengan darah dan rambut. Liu Yun terluka lagi. Semua orang menarik napas dan terkejut. Liu Yun memotong lengannya dan kekuatannya menurun, tetapi Ye Chen masih agung. Jika perang ini berlanjut, Liu Yun akan dikalahkan. Seseorang menarik napas dalam-dalam dan merasakannya luar biasa. Sulit membayangkan bahwa awan yang kuat dipaksa ke titik ini oleh Ye Chen. Ah! Liu Yun meraung ke langit dan meraung. Dia terluka oleh pedang Ye Chen. Ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Puff! Liu Yun marah karena serangan jantung, dan menyemburkan seteguk darah, tubuhnya sedikit tidak stabil. Dia datang dengan sikap sombong. Ye Chen bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkannya melakukannya sendiri. Sekarang, setelah Perang Dunia Pertama, dialah yang malu. Betapa konyolnya itu. Kekalahan tidak berarti apa-apa. Yang hilang bukanlah kekuatanmu, itu hanyalah cara. Tiba-tiba, sebuah suara dalam benak Liu Yun mengeluarkan minuman keras, ingin membangunkan Liu Yun. Awan bergetar di sekujur tubuh, dan mata rendahnya tiba-tiba memancarkan cahaya tajam lagi. Ya, dia gagal bukan karena kekuatan, tetapi karena cara. Jika Ye Chen tidak menggunakan cara khusus untuk membuatnya memotong lengannya, Ye Chen tidak akan menyakitinya sama sekali. Dia bisa saja membunuh Ye Chen. Liu Yun mengangkat kepalanya, dengan tatapan tajam di matanya, menatap Ye Chen dengan dingin, aku, Liu Yun, tidak pernah terkalahkan sejak kebangkitannya. Aib hari ini akan berlipat ganda olehmu di masa depan. Kamu tidak pernah mengalami kekalahan. Itu karena kamu belum pernah bertemu dengan yang kuat. Kamu hanya bisa menindas yang lemah sepertimu. Bagaimana bisa kau gagal? Ye Chen mencibir. Liu Yun sama sekali tidak peduli dengan ejekan Ye Chen. Ia berkata dengan muram, lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Setelah itu, semua orang berbalik dan menghilang. Kakak senior Liu Yun, para murid Yun Haizong terkejut,
tetapi Liu Yun yang mereka sembah akhirnya pergi dalam kekacauan seperti itu. Orang kuat memiliki iman yang gigih dan tak tergoyahkan, mentalitas yang kuat, dan keberanian untuk terus maju. Dalam benak Liu Yun, sebuah suara datang, kau tidak punya apa-apa sekarang, sebelumnya kau berlayar terlalu mulus, jadi kau sombong, kau sombong. Begitu kau gagal, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Tidak mungkin menjadi orang kuat sejati. Jalan masih panjang, dan masih terlambat bagimu untuk berubah. Mentalitas yang kuat, keberanian yang tak tergoyahkan. Liu Yun bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki semua ini. Dia takut gagal. Menurut pendapatnya, kegagalan tidak akan terjadi padanya. Dia adalah seorang jenius yang sombong, dan dia tidak terkalahkan. Namun, bangga padanya, sekarang dia telah merasakan rasa kegagalan, dan gagal dengan sangat menyedihkan. Mata Liu Yun menunjukkan kegigihan, aku harus menjadi orang yang kuat, berdiri di puncak teran, aku ingin dihormati oleh semua orang. Ye Chen, saat kita bertemu di masa depan, kita akan mati. Awan meraung, dan seluruh langit menggemakan suaranya. Ye Chen berdiri di depan paviliun pedang. Semua orang menatapnya dengan heran, dia membuat Liu Yun pergi dalam keadaan kacau balau. Mengerikan sekali. Tidak ada pedang di angin. 1 bulan lagi, akan ada pertempuran di paviliun pedang. Tidak peduli apakah kalian menang atau kalah, kalian hanya akan terbagi menjadi hidup dan mati. Mata Ye Chen menyapu kerumunan dan kata-katanya dingin. Semua orang terkejut lagi. Ye Chen dan Feng Wujian memiliki kontrak setengah tahun. Namun, dalam waktu setengah tahun, Ye Chen telah mengambil inisiatif untuk menantang Feng Wujian. Semua orang merasakan kepercayaan diri Ye Chen, yang sangat mengerikan. Dia bisa mengalahkan Liu Yun, mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Feng Wujian. Seseorang berkata, jika dengan kemampuan nyata, Ye Chen tidak bisa mengalahkan Liu Yun, jadi sulit untuk mengatakannya. Segala cara adalah semacam kekuatan. Jika Liu Yun benar-benar kuat, itu tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Seseorang membalas, aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Karena kamu ingin mati lebih awal, aku bisa membantumu. Dalam sebulan, itu akan menjadi kematianmu. Angin tidak memiliki pedang menonjol, mata dingin menatap Ye Chen, niat membunuh melonjak. Dia sangat ingin membunuh Ye Chen. Dia tidak bisa berlatih tanpa membunuh Ye Chen. Dalam beberapa bulan terakhir, kendo-nya tidak mengalami kemajuan apapun. Hatinya kacau. Hanya dengan membunuh Ye Chen, dia bisa menenggelamkan hatinya dan berkonsentrasi pada latihan. Dalam sebulan, aku akan menghabisimu dengan kendo dan membuatmu menyesal mengapa kau membunuhku tanpa alasan pada awalnya. Suara Ye Chen dingin. Kebencian ini benar-benar membuatnya marah. Ini juga simpul di hati pedang Feng Wu. Mengapa kau melakukan itu? Mungkin hanya Ye Chen yang mati, bisakah kita melepaskan simpul ini? Angin dingin tanpa pedang. Niat membunuh menjadi semakin kuat, aku akan lihat. Feng Wujian pergi dengan niat yang menginspirasi. Semua orang tampaknya menantikan pertempuran antara Ye Chen dan Feng Wujian 1 bulan kemudian. Banyak orang mulai pergi, Jun Mo bertanya dan Liu Piaoyue datang ke sisi Ye Chen. Jun Mo bertanya dan bertemu Ye Chen sejenak dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hanya dalam 2 bulan. Kau begitu ganas sehingga bahkan Liu Yun terpaksa pergi. Ye Chen tersenyum kecut, berkata, jika tidak memiliki mayat dan itu, aku pasti tidak bisa mengalahkan Liu Yun. Jika kau tidak memiliki mayat dan, aku akan melakukannya. Liu Piaoyue merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, yang membuat Ye Chen dan Jun Mo merasa sangat kedinginan. Snow, mengapa napasmu begitu dingin? Ye Chen bertanya dengan heran. Aku mendapat kesempatan untuk berlatih sejenis sihir dingin, jadi napasku seperti ini. Kata Liu. Ye Chen mengangguk sedikit, tetapi dia juga terkejut dengan sihir macam apa yang dapat membuat napas seseorang menjadi begitu dingin dan mengerikan. Jangan tanya saudara, apakah kamu dapat memahami 4 pedang? Ye Chen bertanya. Aku malu. Setelah sekian lama memahami, aku dapat memahami 1 pedang, pedang penghancur. Tidak seperti iblis sepertimu, kamu dapat memahami 4 pedang. Tidak heran angin tidak memiliki pedang untuk membunuhmu. Jun Mo bertanya sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku bermaksud memasuki paviliun pedang lagi untuk pencerahan.
Mungkin ada banyak kesempatan yang belum kita temukan. Aku akan menghabiskan bulan ini di paviliun pedang. Aku bisa merasakan bahwa Feng Wujian hanya ingin membunuhmu sekarang. Dia tidak bisa melepaskan hatinya. Tidak akan ada kemajuan dalam kendo. Tanya Junmo. Ye Chen tidak peduli, itu urusannya. Aku hanya perlu membuat diriku cukup kuat. Aku akan bersamamu di sini. Pada bulan Januari, kuncinya adalah tidak diganggu. Terlebih lagi, penampilan Ye Chen sangat luar biasa sehingga dia pasti akan tumbuh menjadi teror di masa depan. Karakter seperti itu sangat berbahaya bagi orang lain, jadi dia tidak bisa tinggal. Mungkin seseorang akan membunuh Luoxiu, yang bukan tidak mungkin. Tidak, aku akan baik-baik saja, kata Ye Chen sambil tersenyum. Terakhir kali, ketika kamu mencapai momen kritis pencerahan, kamu diganggu oleh Feng Wujian tanpa malu-malu. Kali ini kamu kritis, kamu tidak boleh melakukan itu lagi. Liu Piaoyue berkata dengan tegas, aku akan melindungi Dharma untukmu di luar. Jika tidak ada apa-apa, aku akan berlatih di sini selama sebulan. Hati Ye Chen menghangat, tidak lagi menolak Liu Piaoyue, tersenyum, Junmo bertanya dengan sangat sadar, kalau begitu aku tidak akan mengganggu, aku akan pergi mencari kesempatanku, sebulan kemudian, aku melihatmu membunuh angin tanpa pedang. Bagus. Ye Chen mengangguk. Junmo meminta untuk pergi, Ye Chen menatap Liu Piaoyue dengan mata lembut, dan berkata dengan bahasa yang ringan, Flying Snow, terima kasih. Pipi Liu Piaoyue sedikit merah, berkata, hidupku adalah kamu yang menyelamatkan, jangan berterima kasih padaku. Tidak, kamu telah membayar kembali apa yang kamu berutang padaku. Sekarang itu adalah apa yang aku berutang padamu. Aku akan membayarnya dengan seluruh hidupku. Ye Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai sutra hijau yang tertiup angin oleh Liu Piaoyue, dan menatapnya dengan tulus. Liu Piaoyue menatap mata Ye Chen yang tulus dan lembut, entah mengapa hatinya bahagia. Wajahnya memerah karena merah tua, dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia berkata, kamu harus masuk dan berlatih. Waktu sebulan tidaklah lama. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Liu Piaoyue mengangguk, melihat Ye Chen memasuki paviliun pedang, mulut Liu Piaoyue menunjukkan senyum bahagia. Aku akan membayarnya dengan nyawaku. Pikiran Liu Piaoyue bergema dengan kata-kata Ye Chen, dan hatinya sudah puas. Ye Chen memasuki paviliun pedang. Disinilah dia, itu adalah salah satu tempat yang kuat dari klan super ini. Itu benar-benar luar biasa. Ye Chen duduk di tanah dengan lutut bersilang. Dia merasakan setiap tanda pedang di lapisan pertama dengan hatinya dan menyadari makna pedang dari tanda pedang ini. Selama itu adalah kultivasi pedang, setiap pedang memiliki makna pedang, tetapi kekuatannya berbeda. Makna pedang tingkat ketujuh sangat kuat, jadi aku bisa memahaminya. Beberapa makna pedang lemah dan sulit untuk menangkap peluang, jadi aku tidak bisa memahaminya. Setelah waktu yang lama, Ye Chen terbungkus dalam roh pedang. Dia mencatat setiap tanda pedang di dalam hatinya dan merasakannya lagi. Dalam tanda pedang yang kacau ini, dia mempelajari sesuatu yang berguna untuk dirinya sendiri. Ketika Ye Chen tiba di lantai 2, dia masih duduk di tanah dan mulai memahami. 10 hari kemudian, lantai 6 paviliun pedang. Semangat pedang Ye Chen semakin ganas. Dalam 10 hari terakhir, dia telah menyadari tanda pedang di 6 lapisan pertama paviliun pedang, yang telah sangat meningkatkan keterampilan pedangnya. Dia secara bertahap memilah perasaannya sendiri, menyerap apa yang berguna baginya, dan secara bertahap memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kendo di dalam hatinya. Lantai 7 Jiange adalah tempat Ye Chen memasuki kendo, yang merupakan titik awalnya. Ye Chen duduk di tanah dan memahami 4 pedang lagi. Hari ini, 4 pedang Tu Chen telah mencapai tingkat kekuatan yang tak tertandingi. Sekarang, Ye Chen kembali tersadar. Ia meninggalkan semua pemahamannya sebelumnya dan memahami kembali keempat pedang itu. Pedang, itulah satu-satunya kata yang ada di benak Ye Chen. Pedang, pedang tajam, aku tidak tahan. Pikiran demi pikiran terlintas di benak Ye Chen, dan pikirannya tiba-tiba kembali pada pemahaman tentang pedang itu sendiri. Apa itu pedang? Ye Chen bertanya pada dirinya sendiri, dan semua informasi tentang pedang itu muncul di benaknya. Kemudian keempat pedang pembunuh, penghancur, kuat, dan lembut terus muncul di benak Ye Chen. Setelah sekian lama,
Ye Chen diselimuti oleh roh pedang yang mengerikan. Seluruh orang itu seperti pedang tajam, yang dapat membunuh di dunia. Ia memiliki temperamen pedang. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, dan dua pedang melesat keluar dari matanya. Sepertinya kau telah memahami makna mendalam dari pedang, kata jiwa tua itu dengan senyum gembira. Apakah ini makna mendalam dari pedang? Ye Chen sendiri tidak mengerti apa yang ia pahami. Ia hanya tahu bahwa perasaan ini sangat baik dan kuat. Dia dapat menyatu dengan pedang, dan manusia serta pedang menjadi satu. Benar sekali, hanya ketika kamu menyadari makna mendalam dari pedang, kamu dapat benar-benar mengolah pedang, dan kamu dapat melangkah lebih jauh. Jiwa tua itu mengangguk sedikit, aku tidak memberitahumu apapun tentang kultivasi pedang sebelumnya. Aku hanya ingin melihat apakah kamu dapat merasakannya. Kamu tidak mengecewakanku. Ye Chen mendengar ucapan itu, menatap jiwa tua itu, ragu-ragu dan berkata, apakah kamu tahu pedang? Sedikit mengerti, sedikit mengerti. Ekspresi wajah jiwa tua itu sedikit menegang, lalu tersenyum. Ye Chen menatap jiwa tua itu dengan tidak percaya. Jiwa tua itu terbatuk dua kali dan berkata, orang tua, aku telah melewati lebih banyak jembatan daripada yang telah kamu lalui. Aku belum pernah makan daging babi, dan aku telah melihat babi berjalan. Selain itu, aku punya teman baik sebelum aku hidup, yang adalah Jian Xiu. Secara alami, aku tahu sedikit tentangnya. Ye Chen masih ragu-ragu menatap jiwa tua itu menatap matanya, apa? Apakah aku terlihat seperti pembohong? Tanda tanya petik 2. Tidak, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Benar sekali. Kau adalah Ye Chen yang memutar bola matanya. Jiwa yang sudah tua itu sempat tersenyum, namun tiba-tiba membeku, napasnya tidak teratur, bocah bau, orang tua, aku sudah menasihatimu 2 kali, kau tidak menghargainya, bahkan jika kau tidak menghargainya, kau masih saja mengatakan kata-kata sarkastik. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, jiwa yang sudah tua, apa arti pedang yang sebenarnya? Jiwa yang sudah tua itu bergumam, awalnya aku ingin memberitahumu, melihat sikapmu seperti ini, orang tua itu membuatku tidak senang. Jangan katakan itu. Ye Chen sangat tegas, sehingga jiwa yang sudah tua itu tiba-tiba tercengang. Ia awalnya ingin membiarkan Ye Chen memohon padanya, tidak menyangka Ye Chen begitu tegas. Kau tidak ingin tahu, jiwa yang sudah tua itu ragu. Apa yang bisa kulakukan jika kau tidak mengatakannya? Kau ingin aku memohon padamu. Aku tidak punya waktu luang. Aku tidak perlu tahu. Aku hanya perlu memanfaatkannya. Ye Chen tidak peduli. Jiwa tua itu benar-benar kaku, dan bocah ini terlalu senang untuk itu, kan? Mengetahui apa arti mendalam dari pedang itu sangat bermanfaat. Di masa depan, akan ada lebih sedikit jalan memutar. Bahkan jika Anda memahami arti mendalam dari pedang, tetapi Anda tidak tahu apa itu hanya trik untuk berlatih tanpa mengatakan apapun tentangnya. Mungkin Anda tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu saat Anda memahaminya lain kali. Melihat wajah Ye Chen yang acuh tak acuh, jiwa tua itu benar-benar marah, tetapi itu juga sangat memalukan. Dia tidak senang mengatakan bahwa tadi Ye Chen tidak senang mengetahuinya. Jika dia mengatakan itu lagi, dia tidak bisa melepaskan wajah lamanya. Wah, kamu kejam. Yang disebut arti mendalam dari pedang adalah mengetahui apa itu pedang, bagaimana memaksimalkan kekuatan pedang, dan bagaimana mengintegrasikan pedang dan sihir sepenuhnya. Itu bukan hanya pedang sederhana, tetapi juga arti sebenarnya dari pedang. Kekuatannya akan lebih mengerikan. Sederhananya, Anda dapat membaca seluruh artikel, tetapi Anda tidak tahu apa konotasi artikel tersebut. Anda tidak tahu harus mengungkapkan apa gunanya membacakan artikel ini. Tidak mungkin hanya di permukaan. Hanya ketika kamu benar-benar memahami pedang, kamu dapat benar-benar memiliki kekuatan pedang dan menjadi setajam pedang. Ekspresi jiwa tua itu menjadi serius, dan matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan fanatisme terhadap pedang itu. Namun, itu hanya berlalu begitu saja. Dia melotot ke arah Ye Chen dan berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Sekarang kamu baru mulai menyadari makna mendalam dari pedang itu. Jika kamu ingin menjadi pendekar pedang yang benar-benar kuat, kamu masih perlu terus-menerus memahami dan meningkatkan kemampuanmu. Jalan ini tidak ada habisnya. Ye Chen mengangguk. Setelah penjelasan dari jiwa tua itu,
dia tiba-tiba tercerahkan dan memiliki ide dan kognisi baru tentang pedang. Makna mendalam dari pedang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih lagi. Dia merasa ingin memahami makna pedang itu lagi dan menyadari misteri yang sebenarnya. Wus! Tiba-tiba, cahaya dingin datang ke lantai 7 paviliun pedang. Kecepatannya sangat mengerikan, seolah-olah telah menembus langit. Di bawah paviliun pedang, mata Liu Piaoxue tiba-tiba terbuka, seluruh tubuhnya mengeluarkan napas dingin, dan dengan lembut memuntahkan, Piao Yue. Koagulasi. Napas dingin keluar, dan seluruh langit tiba-tiba melayang dengan salju bulu angsa. Itu membeku di seluruh dunia. Cahaya dingin menembus segalanya dan menghancurkan lapisan es Liu Piao Yue. Berikan padaku. Liu Piao Yue minum lagi, udara dingin yang lebih mengerikan keluar, langit bersalju, seluruh ruang membeku. Kakak, ketika cahaya dingin hendak mendekati paviliun pedang, itu secara bertahap berhenti dan membeku, tidak dapat bergerak maju. Ini adalah anak panah yang ditembakkan dari tempat yang jauh, mencoba membunuh Ye Chen. Melalui awan, Liu Piao Yue melihat dua kata terukir di anak panah itu, dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia melihat ke kejauhan dari jauh, dan seluruh tubuhnya dingin, anak panah awan yang menusuk. Seorang pemuda berpakaian putih memegang busur dan mengerutkan kening. Seorang pemuda berpakaian hijau berkata, "Ada apa, tetua bela diri, saudaraku?" Anak panah yang menembus awan telah dicegat. Pemuda berpakaian putih itu menjadi pucat. Apa? Anak panah yang menembus awan telah dicegat. Dalam hati pemuda itu, Qin Yi terkejut. Tidak, itu orang lain. Aku akan melihatnya. Sepertinya seseorang melindungi Ye Chen. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan dingin. Petik 2. Kakak senior, Ye Chen membunuh murid sekte Huoyun kita. Balas dendam ini tidak dapat dihindari. Pemuda berpakaian putih itu dingin. Pemuda berpakaian putih itu tidak berbicara lagi. Dengan tatapan dingin di matanya, dia berlari ke paviliun pedang. Liu Piao Yue berdiri di udara, memancarkan napas dingin ke seluruh tubuhnya. Melihat takdir dari jauh, dia berkata dengan dingin, Sekte Huoyun memakai panah awan. Aku tidak menyangka kamu bahkan menggunakan panah Chuanyun untuk membunuh Ye Chen. Ternyata kamu melindungi Ye Chen. Ye Chen benar-benar pecundang dan membutuhkan seorang wanita untuk melindunginya. Melihat Liu Shuei, dia mencibir. Ye Chen pecundang. Kamu siapa? Dia bahkan membunuh Ye Chen saat dia berlatih. Hanya kamu, Sekte Huoyun, yang bisa melakukan tindakan yang tidak terkendali seperti itu. Liu Piao Yue mencibir. Pemuda berpakaian putih itu tampak jelek dan muram. Dia berkata dengan dingin, aku akan membunuh Ye Chen hari ini. Jika kamu menghentikanku, aku akan membunuhmu bersama. Kalau begitu cobalah. Seluruh tubuh Liu Piao Yue lebih dingin. Pemuda berbaju putih dan hijau itu menggigil, membuat hati mereka terasa dingin. Dingin sekali. Apa yang terjadi dengan Liu Piao Yue di sini? Apa yang kau lakukan? Pemuda berbaju putih itu berwajah dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Ia mengambil busur di tangannya, memasang anak panah awan, dan mengibaskan salju ke pohon willow. Kau tidak tahu kekuatan anak panah penembus awan, kan? Tadi terlalu jauh. Aku ceroboh dan membiarkanmu mencegat anak panah penembus awan. Sekarang aku akan melihat bagaimana kau bisa mencegatnya. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan senyum dingin. Aku bisa menangkisnya sekali, aku bisa menangkisnya 2 kali. Hanya ada 3 anak panah penembus awan. Kau bisa mencobanya. Liu Piao Yue dengan percaya diri, tatapannya sangat dingin. Pada saat ini, pemuda berbaju putih itu ragu-ragu. Anak panah penembus awan telah dibekukan oleh Liu Piao Yue. Ini adalah kerugian besar. Jika Liu Piao Yue mencegat anak panah berikutnya, itu bukan kerugian yang bisa ia tanggung. Pemuda berpakaian putih itu menatap Liu Piao Yue dengan dingin. Ia ragu-ragu dalam hatinya. Pemuda berpakaian hijau itu berkata, kakak senior, panah awan itu adalah senjata spiritual. Senjata itu dimiliki oleh kakak senior dari Gua Peri. Senjata itu sangat kuat. Bahkan jika kau tidak bisa menembak Liu Piao Yue, kau bisa melukainya. Akan jauh lebih mudah untuk membunuhnya. Ketika pemuda berpakaian putih itu mendengar ucapan itu, matanya bersinar, dan ia merasa ada alasannya. Ia berkata, Liu Piao Yue, karena kau ingin mati,
aku akan membuatmu berhasil. Pemuda berpakaian putih itu membengkokkan busurnya dan membentuk anak panah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual dan menarik busur itu hingga berbentuk bulan purnama. Kekuatan sihir pada anak panah yang menembus awan itu membumbung tinggi dengan napas yang mengerikan. Sebuah anak panah melesat keluar dengan suara "wu" yang sejelas perbandingannya. Koagulasi salju. Liu Piaoxue minum sedikit, dan salju beterbangan di seluruh langit. Seluruh dunia diselimuti es dan dingin, dan udara membeku, menghalangi serangan anak panah Chuan Yun. Melalui anak panah awan itu menjadi cahaya dingin yang menghantam, membunuh, menghancurkan semua es, langsung merenggut nyawa Liu Piaoyue. Kitab Suci Matahari. Dunia membeku. Liu Piaoyue melolong, dan gaunnya bergetar. Roh yang mengerikan menyerbu keluar. Seluruh dunia menjadi lebih dingin lagi. Segala sesuatu membeku dan udara membeku. Pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian hijau merasakan dinginnya udara dan menggigil di sekujur tubuh, dan wajah mereka menjadi jelek. Klik. Melalui lapisan es yang keras, anak panah itu masih terbang menuju pohon willow, tak terhentikan. Berikan padaku. Liu Piaoxue banyak minum. Semua es dengan cepat berkumpul dan membeku bersama. Anak panah itu dilepaskan ke udara. Klik. Anak panah yang menembus awan ingin lewat, tetapi ditentang oleh teror. Es terus-menerus retak, tetapi masih membekukan anak panah itu. Liu Piaoyue tampak pucat. Untuk melawan anak panah ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Pada jarak sedekat itu, kekuatan anak panah yang menembus awan itu benar-benar mengerikan. Untungnya, itu hanya digunakan oleh orang-orang muda berpakaian putih. Jika kekuatannya lebih kuat, itu pasti akan membunuh dengan satu anak panah dan tidak dapat dihentikan. Pemuda berpakaian putih itu tampak jelek, dan anak panah itu dibekukan oleh Liu Piaoyue. Namun, dia melihat bahwa Liu Piaoyue pucat. Jelas bahwa kekuatan spiritualnya terlalu banyak terkuras. Pemuda berpakaian putih itu membengkokkan busurnya lagi dan mengarahkan anak panah terakhir yang menembus awan ke arah Liu Piaoyue, dan senyum ganas muncul di sudut mulutnya. Sekarang konsumsi kekuatan spiritualmu sangat besar. Aku melihat bagaimana kamu dapat menahan anak panah terakhirku. Bahkan jika kamu melawan, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Wajah Liu Piaoyue bermartabat. Dia menghabiskan banyak kekuatan spiritual saat ini, pasti sulit baginya untuk menangkap anak panah yang ketiga. Namun, meskipun begitu, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengambil alih. Jika dia gagal, maka Ye Chen akan lebih berbahaya. Kalau begitu, kamu bisa mencoba. Liu Piaoyue menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu menjadi ganas. Dia menarik busurnya penuh dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam anak panah yang menembus awan. Anak panah yang menembus awan itu meledak, membunuh kesempatan itu. Salju dan es. Pemadatan Liu Piaoyue melepaskan semua kekuatan spiritual terakhirnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Seluruh dunia telah berubah menjadi ladang salju es, dan udara membeku, menghalangi anak panah yang menembus awan itu. Klik. Anak panah yang menembus awan itu menghancurkan segalanya, tak terhentikan, mendekati Liu Piaoyue dengan cepat. Liu Piaoyue berteriak dengan marah, "Berikan aku perintah." "Pasti, berikan." Dia mencoba yang terbaik untuk meraung, ruang itu semakin cepat menjadi padat, salju turun, dengan jejak kehancuran. Ledakan. Anak panah Chuan Yun datang dengan niat membunuh yang dingin dan menghancurkan semua serangan Liu Piaoyue. Puff. Bahu Liu Piaoyue tertusuk anak panah, dan tubuh Liu terlempar ke belakang. Darah berceceran di tanah seputih salju, berwarna merah terang. "Bunuh!" Pemuda berpakaian putih itu berekspresi ganas dan bergegas ke Liu Piaoyue dengan perasaan membunuh, dan menebas dengan pedang. Ledakan. Pada saat ini, roh pedang yang mengerikan meledak dari paviliun pedang. Di seluruh langit, roh pedang itu penuh dengan niat membunuh dan berdenting, dan itu membunuh pemuda berpakaian putih itu. Ledakan. Pedang pemuda berpakaian putih itu hancur, dan suara dingin terdengar dari paviliun pedang, bunuh seluruh dunia. Pupil mata pemuda berpakaian putih itu menyusut, dan dia hanya merasakan napas pembunuhan dan kehancuran menyelimutinya, yang membuatnya merasakan napas bahaya yang ekstrim. Anak panah terbang. Pemuda berpakaian putih itu meraung, dan anak panah yang menembus awan,
yang melesat melewati Liu Piaoyue, muncul di tangannya. Pemuda berpakaian putih itu segera membengkokkan busurnya dan membuat anak panah dan melepaskan anak panah itu. Ledakan, dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan seluruh langit bergetar. Ye Chen bergegas keluar dari paviliun pedang. Matanya sangat marah, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan ini. Kamu berani menyakiti salju. Mata Ye Chen sangat mengerikan, dan roh pedangnya juga marah dan berubah menjadi pusaran teror. Ye Chen saat ini seperti pedang yang marah, yang dapat membunuh seluruh dunia. Pemuda berbaju putih itu mengangkat alisnya, dia berada di bawah momentum Ye Chen seperti itu, hatinya tiba-tiba bergetar, momentum seperti itu berhenti. Kemudian, pemuda berbaju putih itu tampak dingin dan marah. Bagaimana dia bisa terpesona oleh lantai pertama fondasi? Bagaimana jika aku menyakitinya? Aku akan membunuhmu. Pemuda berpakaian putih itu bersikap dingin. Ye Chen berbalik dan mengabaikan perkataan pemuda berpakaian putih itu dan berjalan ke arah Liu Piaoyue. Dia melihat pipi pucat Liu Piaoyue dan bahunya yang merah padam. Niat membunuh di sekujur tubuhnya telah hilang, dan matanya penuh dengan penyesalan. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Liu Piaoyue. Maaf telah membuatmu terluka lagi. Kamu beristirahatlah di sini. Aku akan membunuhnya. Suara Luoxiu sangat lembut. Di hadapan Liu Piaoyue, dia selalu begitu lembut. Bahkan jika itu untuk membunuh orang, itu tidak akan menunjukkan jejak pembunuhan kepada Liu Piaoyue. Kamu bukan lawannya. Liu Piaoyue sibuk memegang Ye Chen. Jangan khawatir, aku akan menebus dosamu dengan kepalanya. Ye Chen membelai pipi pucat Liu Piaoyue dan berbalik. Pada saat berbalik, wajah Ye Chen menjadi dingin lagi, penuh dengan pembunuhan. Selangkah demi selangkah, dia melangkah ke arah pemuda berpakaian putih itu. Pedang Qi-nya meraung keluar dari tubuhnya, berdenting dan meraung seperti binatang buas. Jika kau menyakiti Piaoyue, kau akan menggunakan hidupmu untuk menebusnya. Seluruh tubuh Ye Chen memancarkan aura pedang yang mengerikan, yang membuat orang merasa bahwa ini adalah pedang tajam yang telah disarungkan. Ini konyol, terserah padamu. Kakak seperguruan Moyang sudah menjadi orang kuat di lantai 4 lingkungan dasar. Kau berani berbicara, pemuda berpakaian biru itu mencibir. Ye Chen tidak memperhatikan pemuda di Qinyi itu. Dia hanya melontarkan sepatah kata, bunuh. Pedang lembut itu tampaknya merasakan kemarahan Ye Chen. Dia gemetar hebat dan mengeluarkan suara berdenting. Ye Chen menebas dengan pedangnya dan membunuhnya. Hancur, tangguh. Napas lembut itu tiba-tiba diselimuti keputusasaan. Pemuda berpakaian putih itu meraung marah. Dia dibenci oleh salah satu dari 4 lapisan negara dasar. Dia segera meraung, dan memasang anak panah yang menembus awan di busurnya. Kekuatan spiritual yang dahsyat mengalir ke dalam panah yang menembus awan, dan panah yang menembus awan itu pun bergetar. Wah! Anak panah awan yang menusuk melesat keluar, bagaikan api, dengan niat membunuh yang mengerikan. Ruang angkasa terus berguncang, tak terhentikan. Pembantaian akhir surga selanjutnya. Ye Chen melontarkan 4 kata-kata demi kata. Dengan pedang, dia menebas, dan roh pedang seluruh tubuhnya melesat keluar bersamanya. Ye Chen memahami makna mendalam dari pedang, dan kemudian memahami pedang itu lagi. Makna mendalam dari pedang itu terintegrasi dengan teknik pedang, dan kekuatannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya pedang penghancur bertabrakan dengan anak panah yang menusuk awan yang berubah menjadi api, dan langit bergemuruh. Pedang Ye Chen hancur, dan anak panah yang menusuk awan itu juga berhasil dilawan. Ye Chen berubah menjadi angin dan bergegas menuju pemuda berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih itu terkejut. Serangan anak panah Chuan Yun berhasil dilawan oleh pedang Ye Chen. Melihat Ye Chen berubah menjadi bayangan, pemuda berbaju putih itu sangat muram, dan niat membunuhnya melonjak. Dia berteriak dengan marah, teknik Changhuo Jiulong. Dari tubuh pemuda berpakaian putih itu, 9 kelompok api yang mengerikan meledak. Setiap kelompok api berubah menjadi naga api. Naga api itu meraung dan bergegas ke Ye Chen dengan api yang mengerikan, seolah-olah ingin membakar langit. Tebas langit dengan satu pedang. Ye Chen meraung, dan seluruh tubuhnya marah. Dengan pedang, dia menebas, dan cahaya pedang menyapu langit. Itu sangat mengerikan. Dengan satu pedang, 9 naga api membakar segalanya,
dan cahaya pedang itu hancur di bawah naga api. Hanya 5 dari 9 naga api yang tersisa. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung ke langit, dan angin puyuh bertiup. Angin puyuh itu bercampur dengan ki pedang yang mengerikan, yang lebih mengerikan daripada bila angin. Angin puyuh yang ganas bertiup dan merobek ruang. 5 naga api secara bertahap dihancurkan dalam angin puyuh. 4 dari mereka terbunuh. Yang terakhir terbunuh. Ye Chen menebas dengan pedang, yang berarti menghancurkan segalanya. Pemuda berpakaian putih itu tampak sangat muram, dan serangannya ditangkal oleh Ye Chen. Ye Chen baru saja membangun fondasi. Dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dia harus dibunuh. Akan lebih sulit untuk menghadapinya di masa depan. Di mata pemuda berpakaian putih itu, kesempatan untuk membunuh sangat mengagumkan. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual, dan dia meledak sepenuhnya. Teror itu tak tertandingi. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api, dan suhu seluruh udara tiba-tiba naik. Mata Ye Chen dingin, seperti iblis dari neraka. Pedang kinya berdentang, dan dia berubah menjadi pedang, yang sangat tajam. 1 orang dan 1 pedang. Ye Chen berteriak panjang. Nafas seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang lembut itu. Indra pedang seluruh orang itu sangat mengerikan. Bunuh! Ye Chen meraung, dan seluruh orang itu bergegas menuju pemuda berbaju putih itu. Dia adalah pedang, dan pedang itu adalah dia. Pedang itu juga sangat tajam. Orang dan pedang menyatu bersama. Dengan 1 pedang, pedang dapat berlari sejauh ribuan mil, menghancurkan segalanya dan tak tertahankan. Orang-orang muda berbaju putih itu hancur oleh api, dan seluruh langit tampak hancur. Pemuda berbaju putih itu terkejut, dan kekuatan spiritualnya melolong. Dia berteriak, bakar langit. Pemuda berbaju putih itu tampaknya berubah menjadi dewa api, dan seluruh tubuhnya penuh dengan api. Dengan nyala api yang menyala di matanya, api itu meraung, mengubah area ini menjadi domain api dan menelan Ye Chen. Membangun fondasi dapat memaksaku untuk menggunakan gerakan ini. Bahkan jika kamu mati, kamu akan bangga. Pemuda berbaju putih itu ganas. Bunuh! Ye Chen meraung di area api, dan roh pedang yang mengerikan terus-menerus keluar dari area api. Cahaya pedang terbelah ke area api dan langsung membunuh pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu menatapnya dan berteriak dengan marah, berubah menjadi api, hancurkan langit dan hancurkan bumi. Api yang lebih mengerikan meledak, dan pemuda berpakaian putih itu seperti nyala api yang menyala, yang berubah menjadi binatang buas. Ledakan! Api membumbung ke langit dan bergegas ke Jiuxiao. Banyak orang yang pernah mengalami di situs bersejarah terkejut dengan pertempuran seperti itu dan bergegas untuk mencari tahu kebenarannya satu demi satu. Api yang mengerikan. Itu moyang dari Huo Yunzong. Dengan siapa dia bertarung? Seseorang berkata dengan ngeri. Sungguh roh pedang yang kuat, pria di area api itu adalah Ye Chen. Mata seorang biksu tajam, dan dia bisa melihatnya sekilas. Bagaimana Ye Chen membunuh moyang? Ye Chen membunuh orang-orang dari Huo Yunzong. Tentu saja, moyang tidak bisa membiarkan Ye Chen pergi. Banyak orang mencibir. Pemuda berpakaian putih itu memiliki ekspresi yang ganas. Karena dia adalah lapisan keempat dari fondasi, dia bahkan tidak bisa membunuh Ye Chen, yang membuatnya kehilangan muka. Mati untukku, moyang meraung, membunuh pikiran tanpa batas. Api teror tiba-tiba menjadi ganas dan melahap Ye Chen sepenuhnya. Dia ingin menghancurkan Ye Chen di area api. Hancur! Ye Chen meraung, dan kekuatan yang mengerikan meletus. 8 diagram Taiji di dantian menutupinya, dan tidak ada api yang bisa melukainya. Cahaya yang mengerikan terbelah dari diagram dan membelah medan api. Sinar cahaya ini sangat menakutkan, luar biasa, dan tak tertahankan. Moyang, seorang pemuda berpakaian putih, mengubah wajahnya dan meraung. Kekuatan rohnya meledak, dan api pun meledak, mencoba menahan cahaya itu. Ledakan, sinar cahaya itu menghancurkan yang layu dan membusuk, semua api pun hancur, dan semua yang dilakukan moyang sia-sia. Puff, cahaya itu terbelah di tubuh moyang terbang keluar, dan semua api pun menghilang. Puff, moyang memuntahkan darah, dan luka fatal muncul di tubuhnya. Wajahnya pucat dan dia menatap Ye Chen dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen dapat menghancurkan medan apinya. Kakak seperguruan, pemuda di Xingyi menjadi pucat.
Banyak orang di tempat kejadian terkejut dan tak tertandingi. Ye Chen bahkan mengalahkan Mo Yang. Bagaimana cahaya itu keluar, mengerikan. Ye Chen penuh dengan roh pedang, seperti dewa pembunuh, datang ke arah Mo Yang. Mo Yang ketakutan, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Membunuhmu. Ye Chen melontarkan dua kata dengan dingin, seolah-olah ingin menyegel matahari yang gelap. Kau tidak bisa membunuhku, kau tidak bisa membunuhku. Puff. Sebelum Mo Yang selesai berbicara, Ye Chen tanpa ampun menebas dengan pedang, dan kepala Mo Yang akan ditebas, kepalanya berbeda. Mo Yang mati. Banyak orang mengira Mo Yang terkenal di antara beberapa sekolah besar, jadi dia dibunuh. Kau membunuh saudara Mo Yang. Pemuda di Xingyi menggigil. Bagaimana kalau membunuh mereka? Kau juga akan mati. Ye Chen menatap pemuda di Xingyi. Matanya dingin, yang membuatnya dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemuda di Xingyi segera berbalik dan lari. Ye Chen memotongnya dengan pedangnya. Nafas kehancuran keluar. Cahaya pedang menembus langit dan menebas pemuda di Qinyi. Puff! Pemuda di Qinyi jatuh dari udara dan hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri dan akhirnya memuntahkan darah dan mati. Semua biksu di tempat kejadian menghirup udara dingin dan menatap Ye Chen dengan heran. Sekarang Ye Chen jauh lebih kuat.